Perkenalkan, nama saya Ilham Bintang Satria dari Prodi Data Terapan kelas B dengan RP 33246041. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan penugasan minggu ke-6 dari mata kuliah pemrograman 2 yang diampu oleh Ibu Tri Hadiah Mulyawati. Nah, di sini untuk exercise yang pertama yaitu membuat function berupa input dalam rentang angka tertentu, yang dimana dalam kasus yang saya berikan adalah angka 0 sampai dengan 100. Kemudian tampilan error apabila inputnya berupa selain integer, terus yang kedua itu tampilan error apabila inputnya bukan integer atau float, terus yang kemudian tampilan error apabila input yang diberikan itu berada di luar rentang, yaitu dalam kasus ini di lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100. Dan kemudian untuk yang paling pentingnya itu adalah perulangan sampai input yang diberikan itu benar. Nah, di sini yang pertama yaitu saya menggunakan perulangan while supaya nanti ketika input yang diberikan benar itu bisa langsung di break, yaitu di sini. Nah, kemudian langsung saja di sini terdapat try dan juga dua accept. Nah, untuk try di dalamnya ini adalah input angkanya, input angka yang diberikan. Kemudian di sini ada assert untuk exception-nya nanti, yang dimana kondisi assert-nya itu adalah apabila input yang diberikan atau angka itu berada di rentang 0 sampai dengan 100, yang apabila tidak terpenuhi di sini akan terjadi error, yaitu the value is not within permitted range. Mari kita coba. Apabila input yang dimasukkan adalah 101, maka akan ada keterangan tersebut. Apabila minus 1, juga ada perintah yang sama. Nah, kemudian apabila input yang dimasukkan itu bukan integer atau berupa string, misalnya kita tulis string, nah akan terjadi wrong input. Kemudian apabila input yang kita masukkan adalah float, contohnya 6,7 di sini, akan terjadi juga wrong input. Nah, kemudian apabila input yang kita masukkan berada di rentang yang benar dan juga berupa integer, nah angkanya akan keluar dan juga perulangannya akan di break. Nah, itu perulangan while-nya akan di break. Nah, selesai. Kemudian untuk exercise yang kedua. Adalah membuat function dengan menyertakan minimal satu exception. Nah, di sini saya membuat function untuk menghitung besar sudut segitiga berdasarkan masing-masing sisi, berdasarkan panjang sisinya. Nah, di sini saya menggunakan library math untuk menggunakan fungsi cosinus, yang dimana itu untuk menghitung besar masing-masing sudutnya. Terus di sini terdapat 3 variabel A, B, C sebagai panjang sisinya. Terus kemudian di sini ada 2 kondisi, yaitu kondisi yang pertama, masing-masing sisinya itu besarnya itu harus lebih besar daripada 0, dan kalau tidak memenuhi maka akan muncul peringatan seperti ini, panjang setiap sisi harus lebih besar daripada 0. Terus ya, kondisi yang kedua adalah jumlah kedua sisi itu harus lebih besar daripada sisi yang ketiga, yang apabila tidak terpenuhi maka setiap sisi maka akan muncul peringatan setiap sisi kurang panjang untuk membentuk segitiga. Langsung saja kita coba. Di sini misal masukkan panjang sisi yang pertama. Misal kita menjalankan kondisi yang pertama ya. Kondisi yang pertama misal panjang sisi yang pertama itu adalah 0, terus sisi yang kedua itu panjangnya 9, terus sisi yang ketiga panjangnya 10, maka akan muncul peringatan ini. Nah, kemudian kita coba lagi dengan tidak memenuhi kondisi yang kedua, yaitu misal kita panjang yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 2, dan yang ketiga adalah 4. Yang dimana apabila sisi yang pertama dan yang kedua dijumlahkan itu maka hasilnya adalah 3, yang dimana itu lebih kecil daripada 4 sehingga tidak memenuhi kondisi yang kedua. Langsung kita coba. Nah, keluar peringatan seperti itu. Bagaimana kalau kita menjalankan kedua kondisi? Nah, maka kita coba saja. Misal yang pertama adalah 8, kedua adalah 9, dan yang ketiga adalah 10. Nah,
maka akan muncul besar dari masing-masing sudutnya. Nah, dari mana datangnya besar-besar sudut ini? Nah, besarnya sudut-sudut ini adalah muncul daripada penggunaan fungsi cos dari library math. Nah, masing-masing sudut ini kemudian hasilnya akan di-append kepada list hasil yang kemudian akan di print menggunakan perulangan for ini. Nah, maka dari itu didapat besar masing-masing sudut segitiga berdasarkan panjang dari masing-masing sisinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.